Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, kalau boleh jujur, video kali ini adalah video yang aku sendiri tuh nggak sabar untuk nge-share ke kalian. Nggak sabar pengen upload cepat. Karena pembahasan kali ini sangat menarik untuk aku pribadi. Dan aku harap kalian juga bakal tertarik dan ikut merasakan sensasi yang sama dengan yang aku rasakan ketika pertama kali dengar tentang pembahasan ini. Jadi malam ini aku bakal share ke kalian sebuah informasi tentang sebuah film yang aku yakin 95% dari teman-teman pasti tahu dengan film ini. Film drama romantis yang tragis tentang kisah cinta Jack dan Rose di kapal pesiar termegah di dunia bernama Titanic yang tenggelam dengan sangat tragis di lautan Antartika pada tahun 1912. Kejadian ini menjadi kecelakaan maritim terbesar sepanjang sejarah dan sangat sulit dilupakan bahkan sampai sekarang. Nah, teman-teman pecinta misteri dan konspirasi, aku rasa sedikit banyak udah tahu tentang gimana teori-teori konspirasi yang banyak beredar tentang kapal itu. Seperti Titanic yang sebenarnya itu nggak pernah tenggelam, dan yang tenggelam itu adalah kapal yang mirip dengan Titanic, tapi bukan Titanic. Kemudian konspirasi tentang kejadian asli di balik kasus tenggelamnya Titanic, unsur-unsur politik dan uang dari orang-orang berkuasa di balik kasus ini, konspirasi time traveler, konspirasi nggak masuk akalnya kematian Jack. Tapi kita lupakan dulu sekian banyak konspirasi yang beredar. Malam ini aku akan membahas satu aja topik yang sangat-sangat menarik untuk aku. Teori ini bersumber dari salah satu video di channel MadPat, yaitu The Film Theories, yang banyak menjabarkan teori-teori konspirasi dan teori-teori gelap dari film-film terkenal di dunia. Dimana di sana MadPat mengatakan bahwa dalam kapal Titanic itu ada satu penumpang misterius yang sedang menjalankan misi. Dan penumpang misterius ini adalah kunci dari tenggelamnya kapal Titanic. Nah, penumpang misterius ini dikatakan adalah seorang penjelajah waktu yang naik ke kapal Titanic untuk menjalankan misinya. Oke, mungkin bicara tentang pengelana waktu, beberapa dari teman-teman mungkin bakal merespon kalau pembahasan kali ini tuh terlalu mengada-ngada dan kebanyakan omong kosong. Mungkin. Tapi aku ingatkan lagi, aku nggak akan seantusias ini untuk nge-share pembahasan ini kepada kalian kalau aku juga berpikiran sama dengan kalian. Teorinya benar-benar gila dan mencengangkan. So, malam ini kita akan kupas satu persatu teori tentang penumpang misterius di kapal Titanic yang menjadi kunci dari tenggelamnya kapal Titanic sehingga menciptakan sejarah dunia yang tidak terlupakan. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Oke. RMS Titanic adalah kapal super penumpang Britania Raya milik White Star Line yang salah satu pemiliknya adalah seorang pengusaha, bankir, investor kaya raya bernama JP Morgan. Titanic pertama kali berlayar pada 2 April 1912 dan tiba di Southampton pada 3 April 1912. Dan pada 10 April 1912, Titanic mengangkut penumpang tambahan di Cherbourg, Prancis, dan bersiap melanjutkan pelayaran ke New York City. Pada 14 April 1912, sudah muncul peringatan akan adanya gunung es yang dikhawatirkan akan menghambat perjalanan Titanic. Dan di hari yang sama, pada pukul 11.40 malam, Titanic bertemu gunung es dan menabraknya di bagian lambung kapal sebelah kanan, sampai membuat kerusakan yang sangat parah dan membuat air laut masuk ke dalam kapal Titanic. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, Titanic yang mengangkut 2.224 penumpang akhirnya tenggelam dan 1.514 orang tewas membeku di lautan Antartika. Dan semua kisah nyata ini dikemaslah dalam sebuah karya film layar lebar dari James Cameron yang dirilis pada 5 Januari 1998, dan Titanic menjadi film ikonik paling sukses dan terkenal sepanjang masa. Bahkan keuntungan dari film ini mencapai $1 miliar, yang pada tahun itu $1 miliar itu nilainya mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Nah, di film ini awalnya kita disuguhkan tentang romantisme kisah cinta Jack dan Rose, tapi dari tengah sampai ending ceritanya kita dibuat deg-degan, menguras air mata dan emosi yang naik turun melihat perjuangan para korban untuk menyelamatkan diri dari kecelakaan Titanic. Sekarang kita masuk ke sosok penumpang misterius. Nah, dari sinilah pembahasannya mulai menarik. Teori ini pertama kali tercetus dari adegan di mana Jack yang tewas terendam di air es, sementara Rose selamat karena dia berada di atas papan kayu, ya kan? Nah, untuk adegan ini sendiri, banyak perdebatan di internet, muncul teori-teori konspirasi, penelitian, dan eksperimen tentang alasan kenapa Jack ini nggak bisa naik ke atas papan itu. Kalian pasti pernah dengar juga.
Banyak percobaan yang mengatakan kalau seharusnya Jack ini bisa hidup jika dia ikut naik ke atas, tapi kenapa dia bertahan di dalam air sampai akhirnya dia tewas? Mungkin ini disengaja agar ceritanya bisa lebih dramatis saja gitu kali. Menurut kalian gimana? Coba komen dulu di bawah untuk adegan satu ini. Nah, dari adegan inilah teori tentang penumpang misterius ini mulai muncul. Sebenarnya untuk alasan kenapa Jack tetap berada di dalam air itu banyak banget perdebatan alasannya kenapa. Salah satu alasan mengatakan bahwa itu karena dia memang seharusnya tewas. Hah? Dia memang seharusnya tewas karena misinya sebagai pengelana waktu atau time traveler udah selesai. Dengan kata lain, penumpang misterius yang tadi aku bilang sebagai kunci dari tenggelamnya Titanic adalah Jack. Oke, tahan dulu. Mungkin ini terdengar sangat liar dan mengada-ngada. Kenapa bisa Jack, pengelana waktu, mempunyai misi, dan ketika misinya selesai, dia harus tewas? Tahan dulu, karena bukti-bukti dari teori inilah yang membuat aku sangat antusias pengen share ke kalian. Nah, Jack memang harus tewas karena misinya udah selesai. Misinya apa? Misinya adalah memastikan kalau Titanic benar-benar sudah tenggelam. Sekarang kita masuk ke teori tentang Jack, si pengelana waktu. Ini manggilnya Jack atau Jack ya? Jack. Aku rasa teman-teman masih ingat lah ya dengan jalan cerita Titanic dari awal film sampai filmnya habis. Karena bukti-bukti dari teori ini terselip di cuplikan-cuplikan filmnya. Dan harus kalian ingat, kalau film Titanic ini berlatar di tahun 1912 ya. Saat dia masih berlayar nih, karena Titanicnya tenggelam pada bulan April 1912. Ya kan? Oke, mari kita kupas satu persatu bukti dari teori bahwa Jack adalah pengelana waktu. Bukti pertama, waktu Titanic udah tenggelam, Rose sempat putus asa dan mengatakan kepada Jack, I love you. Seakan dia akan mati, dan kata-kata itu merupakan kata perpisahan. Dan kalian ingat, jawaban dari Jack apa? You're gonna get out of here. You're gonna die an old lady, warm in her bed. Dan kita udah ngelihat ending dari film Titanic, di mana Rose memang meninggal dunia sambil tidur dengan tenang di atas ranjangnya yang hangat. Sebagai seorang wanita tua. Di sini Jack memprediksi secara tepat masa depan dari Rose, seakan dia udah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau bukti ini belum cukup, dan masih terdengar sangat mengada-ngada, cocok logi, tahan dulu karena kita masih punya bukti-bukti lainnya. Saat adegan Rose ingin bunuh diri di kapal bagian belakang Titanic, dan Jack datang untuk menyelamatkan Rose, dan ada salah satu percakapan yang cukup janggal dari Jack. Di salah satu dialog pada adegan itu, Jack pernah berkata, I grew up there near Chippewa Falls. I remember when I was a kid, me and my father, we went ice fishing out on Lake Wissota. Nah, Danau Wissota sendiri adalah danau buatan manusia yang ada di daerah Wisconsin, Amerika Serikat. Tapi yang perlu kita sadari dari Danau Wissota ini adalah tahun pembuatannya. Dalam salah satu sumber, yaitu Chicago Tribune, Danau Wissota mulai dikerjakan pada tahun 1915 dan selesai pada tahun 1917. Sedangkan Jack mengatakan dia ke sana dengan ayahnya pada saat dia masih kecil, yang mana dia mengatakan hal itu saat dia udah dewasa, dan kejadiannya di tahun 1912, saat Titanic masih berlayar, yang notabene 5 tahun sebelum Danau Wissota ada. Nah, mungkin dia cuma ngawur asal ngomong kepada Rose, karena memang karakter Jack dalam film Titanic itu adalah orang yang sangat pandai ngeles kan, yang pandai berdalih kan. Tapi kalau memang begitu, gimana penjelasannya untuk nama Danau Wissota? Bagaimana Jack bisa mengatakan dengan tepat nama Wissota? Sedangkan Danau Wissota baru tercetus untuk dibuat tahun 1915. Ada adegan ketika Jack dan Rose sedang berbincang-bincang di sore hari di luar kapal, dan di sana Jack mengatakan kepada Rose, Then I went down to Los Angeles to the pier in Santa Monica and started doing portraits there for 10 cents a piece. We'll ride on the roller coaster till we throw up. Nah, Santa Monica Pier sendiri adalah sebuah wahana hiburan yang kalau di Indonesia itu kayak Ancol lah gitu. Nah, Jack mengajak Rose untuk ke sana pada tahun itu, tahun 1912. Sedangkan, wahana roller coaster di Santa Monica Pier sendiri itu baru dibangun pada 1917. Dan lagi-lagi Jack mengatakan ingin pergi ke sebuah tempat yang pada saat itu tempat ini belum ada. Nah, kalau menurut kalian dari bukti-bukti yang barusan kita bahas itu hanya sekedar ucapan kan, omongan kan. Sekarang kita lanjut ke bukti selanjutnya yang merupakan bentuk fisik dari masa depan yang ada di masa lalu. Kalian masih ingat nggak adegan di mana Jack dan Fabrizio waktu tahu telat naik Titanic, mereka berlari kan untuk bisa masuk ke kapal. Dan di adegan itu kita bisa ngelihat tas yang lagi dipakai Fabrizio. Adegan ini. High style now! We're a couple of regular swells! Practically goddamn royalty to got some meal!
Kalian bisa lihat Fabrizio lagi menggandeng tas berwarna hijau tua yang diketahui bahwa tas itu bernama Moose Sack. Di mana tas ini populer karena digunakan oleh tentara militer atau angkatan perang Swedia pada saat Perang Dunia Kedua. Dan kita sama-sama tahu kalau Perang Dunia Kedua itu mulai terjadi pada tahun 1939. 27 tahun setelah Titanic tenggelam. Tapi Fabrizio sudah memilikinya di tahun 1912. Hal ini nggak mungkin terjadi kalau Jack nggak sempat pergi ke masa depan dan balik lagi ke masa lalu. Oke, sebenarnya untuk keberadaan tas ini masuk akal karena pembuatan filmnya itu kan di tahun 1990-an. Yang istilahnya tas ini memang udah ada pada masa itu. Tapi jangan sampai lupa kalau film ini digarap oleh James Cameron, sutradara berkelas. Yang film-filmnya itu semuanya berkualitas dan nggak mungkin James Cameron cuma sembarangan make properti di filmnya. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga dia nggak tahu tentang tas itu. Nah, apakah ada rahasia atau alasan tersendiri dari James Cameron kenapa dia menggunakan tas itu dalam filmnya yang berlatar tahun 1912? Coba, menurut kalian gimana? Komen dulu di bawah. Nah, untuk tas ini, coba kita kulik dulu background dari James Cameron atau film-film yang pernah dia garap. Di Hollywood, James Cameron ini terkenal sebagai sutradara dengan filmnya yang bertema sci-fi atau science fiction dan juga bergenre action. Kita bisa lihat dari film-film lainnya kayak Alien, Avatar, The Abyss, Alita the Battle Angel. Dan untuk film bertema time traveler sendiri, James Cameron udah ada film Terminator dan Terminator 2 The Judgment Day. Jadi kita lihat sekilas dari film-film James Cameron ini rata-rata semuanya itu mengusung tema time traveler, action, dan science fiction, sci-fi. Dan rasanya untuk film Titanic itu nggak ada pengecualian. Ada kemungkinan besar juga kalau dalam film Titanic juga dimasukkan unsur-unsur time traveler dan sci-fi-nya. Dan hal inilah yang mendukung teori kalau mungkin aja benar bahwa Jack ini adalah pengelana waktu, cuma itu nggak jadi highlight dari filmnya. Nah, sampai sini gimana menurut kalian tentang teori bahwa Jack adalah pengelana waktu yang mungkin datang dari masa depan kembali ke masa lalu untuk sebuah misi di dalam kapal Titanic? Dan bukti-bukti yang barusan kita jabarkan, coba komen pendapat kalian di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Jack ini memang pengelana waktu yang datang dari masa depan menuju ke masa lalu, naik ke kapal Titanic untuk menjalankan misinya, kenapa dia enggak membantu untuk mencegah Titanic ini tenggelam? Atau bahkan kenapa dia nggak mencoba untuk membuat Titanic ini nggak jadi berangkat? Kalau begitu, mungkin semuanya bakal selamat. Dan kenapa dia balik ke masa lalu hanya untuk meninggal? Well, seperti yang di awal aku bilang, kalau Jack ini kembali ke masa lalu untuk menjalankan sebuah misi. Yang misinya adalah memastikan bahwa Titanic ini tenggelam. Jadi jangankan untuk menyelamatkan Titanic, misinya adalah membuat Titanic tenggelam. Masih terdengar liar dan mengada-ngada? Tenang, sekarang kita langsung kupas dan mengulik tentang bukti-bukti dan teori-teorinya. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah jika Jack tidak menyelamatkan Rose yang pada saat itu ingin bunuh diri dengan cara melompat ke laut pada malam hari itu, artinya Jack telah merubah sejarah dunia. Kenapa? Karena jika Rose pada malam itu benar-benar bunuh diri dan terjun ke laut, maka Titanic tidak akan tenggelam. 1.514 jiwa tidak akan tewas, dan mungkin sampai saat ini, 2021 ini, Titanic masih bisa kita lihat karena dia masih berlayar. Itu kalau Rose benar-benar jadi melompat untuk bunuh diri ya. Nah, disinilah, di kejadian di mana Rose ingin bunuh diri inilah, Jack memulai misinya untuk memastikan Titanic tenggelam. Dengan kata lain, adanya Rose untuk bunuh diri itu bakal menghambat Jack untuk mewujudkan misinya. Nah, di sini kita akan bicara bukti dan teorinya dari segi logika, ilmiah, dan ilmu pengetahuan ya, sains ya. Rose DeWitt Bukater adalah seorang wanita dari keluarga kaya raya, bangsawan di kapal itu, dan ketika dia disadari menghilang, mungkin dari call tunangannya atau dari ibunya, ketika mereka sadar kalau Rose hilang, mereka akan melapor ke awak kapal, bahkan ke kapten kapal. Dan pastinya mereka meminta untuk kembali mencari Rose. Nah, di titik ini, berdasarkan standar prosedur pelayaran atau SOP kapalnya lah, mereka memang harus kembali untuk melakukan pencarian dan upaya penyelamatan. Nah, masalahnya adalah Titanic ini bukan sampan berdayung. Dia nggak segampang itu untuk putar arah balik ke arah yang berlawanan 180 derajat, karena Titanic ini memiliki panjang 883 kaki, atau sama dengan 269.138 meter, dan beratnya itu 52.310 ton. Jadi nggak segampang itu untuk bikin Titanic balik putar arah untuk mencari Rose kembali.
Nah, agar kapal ini bisa kembali ke arah sebaliknya, mereka harus melakukan yang namanya Williamson turn. Di mana Williamson turn ini adalah teknik untuk memutar arah kapal besar semacam Titanic, dan mereka membuat pergerakan atau manuver seperti tetesan air mata. Jadi mereka harus keliling membuat lingkaran. Dan kembali ke jalur awal, hanya saja arah yang berlawanan. Paham nggak? Nah, bayangkan jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan ada perubahan waktu yang signifikan terjadi pada pelayaran Titanic. Kita anggap aja waktu paling cepat untuk putar arah itu 15 menit ya. Dan untuk mencari lokasi di mana Rose berada, yang pastinya itu tengah laut, nggak segampang itu nyari orang satu. Pastinya mereka membutuhkan waktu untuk mencari Rose. Kita anggaplah waktu ini menghabiskan waktu paling cepat 30 menit. Walaupun itu impossible, nyari orang di tengah laut 30 menit, malam-malam, tapi kita anggap aja itu waktu tercepat. Dan jika pun mereka berhasil menemukan Rose naik ke kapal lah gitu, mereka pun harus kembali lagi untuk menuju ke jalur awal ke arah tujuan mereka, yaitu New York City. Dan kita ambil waktu sama dengan putaran awal, yaitu 15 menit, sehingga membutuhkan waktu 15 menit untuk putar balik, 30 menit untuk mencari Rose, dan 15 menit lagi untuk kembali ke jalur awal. Di sini kita kalkulasikan paling cepat membutuhkan waktu 1 jam untuk pencarian Rose. Ada waktu 1 jam untuk Titanic delay untuk melewati rute yang seharusnya dia lewati. Dan jika semua hal ini benar-benar terjadi, maka Titanic tidak akan menabrak gunung es. Kenapa? Gunung es adalah bongkahan es yang pecah dari glacier atau ice shelf dan mengambang di perairan laut terbuka. Dan penelitian menunjukkan bahwa bongkahan es yang mengambang ini, dia nggak diam. Dia mengapung di atas permukaan laut dan akan melakukan pergeseran. Dari segi ilmu pengetahuan, bongkahan es ini akan bergeser sejauh 0,7 km per jam atau 700 meter per jam. Dan 700 meter itu udah jarak yang sangat jauh ya guys. Jadi singkatnya ada perbedaan posisi gunung es ketika Titanic lanjut berlayar tanpa mencari Rose dengan dia balik untuk mencari Rose. Singkatnya ginilah, ini gunung es, ini Titanic. Jika perjalanannya normal, nggak ada kejadian Rose hilang nih, mereka akan bertemu gunung es di sini dan nabrak. Tapi karena mereka udah putar balik untuk nyari Rose, maka gunung es ini dengan waktu 1 jam mereka nyari tadi, maka dia juga akan bergeser sejauh 700 meter. Entah ke sini atau ke sini dia bergeser, yang pasti dia nggak ada di titik di mana Titanic harusnya menabrak dia. Gitu loh umpamanya. Jadi kesimpulannya adalah, jika Jack tidak membantu Rose pada malam itu, dan Rose jadi bunuh diri lompat ke laut, maka akan ada perubahan waktu Titanic sampai menuju titik gunung es, dan Titanic tidak akan tenggelam. Tapi karena misi Jack di sini adalah memastikan Titanic tenggelam, maka dia berupaya untuk menolong Rose, sehingga Rose tidak jadi bunuh diri. Sampai sini paham ya? Sebenarnya apa tujuannya dan apa keuntungannya dengan misinya yang menenggelamkan Titanic ini? Oke, aku juga bertanya hal yang sama ketika aku pertama kali tahu tentang pembahasan ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke ranah sejarah dunia. Sejarah yang benar-benar terjadi ya guys. Coba teman-teman refresh dulu, minum dulu, ambil cemilan, agar masih ada ruang yang bisa kalian tampung untuk pembahasan sejarah. Meskipun sejarah yang kedengaran membosankan, tapi ini seru guys. Sumpah, ini seru banget. Oke, untuk pertanyaan, kenapa Jack sangat ingin memastikan bahwa Titanic tenggelam dan mengorbankan ribuan nyawa penumpang yang tidak bersalah di dalamnya? Ya meskipun kedengaran jahat banget, tapi sebenarnya Jack ini memiliki tujuan seperti itu untuk menyelamatkan jutaan populasi manusia yang akan melayang di masa depan. Jadi kesepakatannya lebih baik korbankan ribuan nyawa daripada jutaan nyawa di masa depan. Lah, kok bisa gitu bang? Nah, coba kita kilas balik. Dari teori yang tadi udah kita jabarkan, kalau Jack nggak menyelamatkan Rose, Rose jatuh ke laut, kapalnya putar arah balik untuk nyari Rose, dan kapalnya nggak jadi tenggelam karena gunung esnya udah bergeser jauh, maka Titanic akan menjadi alat transportasi eksklusif yang baru. Titanic akan berlayar dari Southampton, Inggris, menuju ke New York City, dan sebaliknya, membawa penumpang-penumpang yang sebagian besar itu warga Amerika dan warga Inggris. Tapi di tahun 1915, Titanic akan tenggelam oleh torpedo kapal selam milik Angkatan Laut Jerman, dan hal ini akan membunuh ribuan orang di dalam kapal Titanic. Jatuhnya sama aja dengan Titanic yang tenggelam di tahun 1912. Jadi intinya Titanic ini tetap bakal tenggelam, hanya saja waktunya yang berbeda gitu. Itu kalau Titanic masih ada ya. Tapi seenggaknya jika Titanic tenggelam,
karena bongkahan es, maka udah korbannya cuma itu aja. Tapi kalau Titanic tenggelam di tahun 1915 karena torpedo milik Angkatan Laut Jerman, maka disinilah rantai korban jiwanya akan bertambah. Dan untuk memutus rantai inilah, Jack si pengelana waktu kembali ke masa lalu, naik ke kapal Titanic, dan menyelesaikan misinya untuk memastikan Titanic tenggelam pada saat itu. Nah, emangnya apa yang terjadi di 1915? Kenapa Titanic ini ditembak oleh torpedo Angkatan Laut Jerman? Oke, Perang Dunia I dimulai pada 28 Juli 1914 dan berakhir di 11 November 1918. Jadi tahun 1915 itu adalah masa Perang Dunia ya. Nah, pada 7 Mei 1915, kapal dari Inggris bernama RMS Lusitania tenggelam karena diledakkan oleh Angkatan Laut Jerman, dan karena kejadian ini 1.000 orang Inggris meninggal dunia dan 128 orang Amerika juga meninggal dunia. Kapal Lusitania ini diserang tak jauh dari pantai selatan Irlandia yang merupakan rute yang sama yang dilewati oleh Titanic untuk berlayar dari Inggris menuju ke Amerika Serikat. Nah, jika saja Titanic pada saat itu masih ada dan masih berlayar, mungkin yang akan ditembak oleh Angkatan Laut Jerman adalah Titanic, bukan Lusitania. Nah, sebenarnya pada masa itu, Amerika Serikat ini adalah negara yang netral, meskipun beberapa negara udah berperang di masa itu, tapi Amerika memilih netral dan gak memihak ke negara manapun. Tapi meskipun begitu, Amerika ini diam-diam menyuplai senjata untuk tentara Inggris yang diselundupkan dalam kapal sejenis Lusitania. Dan pada saat itu, Jerman mengklaim bahwa perairan antara United Kingdom atau Inggris dan Irlandia adalah zona perang. Sehingga satu kapal aja yang masuk ke wilayah itu, meskipun dia nggak bertujuan untuk perang, mereka tetap akan ditembak oleh tentara Jerman. Itulah alasan kenapa Lusitania ini diledakkan oleh torpedo Angkatan Laut Jerman. Sampai sini paham kan? Kita lanjut. Nah, tadi kalau kalian ingat, di kapal Lusitania ada 1.000 korban orang Inggris dan 128 korban orang Amerika kan. Nah, dari kejadian Lusitania itu aja, Amerika langsung membuat sentimen anti-Jerman, di mana segala bentuk pertentangan atau ketakutan terhadap Jerman terjadi di Amerika. Baik itu penduduk Jerman, budaya Jerman, bahasa Jerman, itu semuanya dijauhi oleh Amerika. Anti lah gitu, anti-Jerman. Tapi pada saat itu, Amerika nggak memutuskan untuk perang karena presiden mereka, Woodrow Wilson, mempunyai slogan anti-perang. Jadi di masa kepemimpinan Woodrow Wilson, warga Amerika ini kalau bisa menjauhi perang. Mereka nggak mau ikut campur dalam perang. Sampai akhirnya pada tahun 1917, Amerika barulah mendeklarasikan untuk ikut perang melawan Jerman. Karena pada tahun itu, gelombang perang sudah memuncak. Nah, sentimen anti-Jerman yang dibuat oleh Amerika ini terjadi karena 128 korban Lusitania tadi ya. Nah, bayangkan jika Titanic, yang dari analisa tadi itu, dia masih berlayar sampai tahun 1915, dan akhirnya dia yang ditembak oleh tentara Jerman. Bayangkan semarah apa Amerika, karena penumpang di Titanic itu jumlah warga Amerikanya jauh lebih banyak dibandingkan di Lusitania. Mungkin hitungan penumpang di Titanic itu bisa lebih dari 1.000 orang. Sedangkan yang 128 orang meninggal aja, Amerika langsung membuat sentimen anti-Jerman dan ikut terjun perang 1917 untuk melawan Jerman. Bayangkan jika korbannya yang jatuh ribuan orang, marah apa Amerika? Dan coba kalian pikir lagi, ini negara Amerika udah netral nih, nggak mihak ke negara manapun, tapi tiba-tiba dia ditembak tanpa alasan. Siapa yang nggak marah? Dan jika Titanic masih berlayar dan tertembak di 1915, berarti Amerika yang tersulut marah besar akan langsung terjun ke medan perang di tahun itu, 1915. Nah, tadi Amerika mulai ikut perang di tahun 1917 kan? Jika Titanic benar-benar ditembak pada tahun 1915, maka Amerika akan memutuskan untuk ikut perang lebih cepat di tahun 1915, karena banyaknya korban jiwa tadi kan? Dan itu masih baru-barunya Perang Dunia I. Jika Amerika benar-benar ikut berperang di tahun 1915, maka itu adalah bencana dan sangat berbahaya untuk Amerika Serikat sendiri. Karena pada tahun itu, jumlah tentara Amerika masih sangat sedikit dibandingkan dengan tentara negara lain. Tercatat, pada tahun 1915, tentara Amerika itu hanya berjumlah 140 juta tentara. Sedangkan negara lain itu jauh lebih banyak jumlahnya. Kita ambil aja Prancis yang pada saat itu punya 8 juta tentara. Tiongkok punya 3 juta tentara. Jerman apalagi dia mempunyai lebih dari 13 juta tentara. Itu pun jika tentara Amerika benar-benar langsung terjun ke medan perang tahun 1915, maka akan sangat beresiko karena tentara Amerika itu masih kurang pengalaman. Kenapa kurang berpengalaman? Karena kebijakan dari presiden mereka, Woodrow Wilson,
yang sangat anti perang itu membuat mereka itu nggak terlalu sering untuk ikut berperang. Jadi hanya sebatas kemampuan teori aja gitu. Nah di sini kalian bayangkan aja jumlah tentara yang sedikit dengan bekal pelatihan yang kurang, pengalaman untuk ikut perang yang masih kurang, tiba-tiba disuruh ikut masuk ke medan perang tahun 1915 karena tersulut emosi, banyaknya korban jiwa dari Amerika karena insiden Titanic tadi kan. Bayangkan aja lah apa yang terjadi dengan tentara Amerika. Bakal dibabat habis mereka, melemper. Dalam catatan sejarah, Amerika ini terjun ke medan perang pada fase akhir Perang Dunia I, yaitu di tahun 1917. Dan pada saat itu, 116.000 korban jiwa gugur dari pihak Amerika. Dan bayangkan jika Amerika beneran ikut join perang di tahun 1915, maka korban jiwa akan jatuh lebih dari jutaan nyawa. Entah itu nyawa tentara atau nyawa penduduk. Nah, setelah semua pembahasan yang udah kita jabarkan tadi, sekarang kita coba tarik kesimpulan dan memahami tujuan dari misi Jack, si pengelana waktu, untuk memastikan Titanic benar-benar tenggelam. Jack menyelamatkan Rose bukan hanya sekedar kisah cinta, tapi jauh lebih kompleks dari itu. Ini menyangkut perang, negara, dan jutaan nyawa penduduk Amerika Serikat. Jika Jack tidak menyelamatkan Rose, Rose akan hilang, kapal akan putar balik, dan delay sampai ke titik di mana gunung es berada. Karena gunung es sudah bergeser 700 meter, maka Titanic tidak akan menabrak dan tidak akan tenggelam. Titanic akan terus berlayar, mengarungi lautan Inggris, Amerika, Inggris, untuk membawa penumpang yang kebanyakan warga Amerika. Sampai di tahun 1915, Titanic tetap akan tenggelam karena diledakkan oleh torpedo Angkatan Laut Jerman, karena Titanic memasuki zona perang dan akan menyulut kemarahan Amerika karena banyak korban jiwa dari Amerika Serikat. Amerika akan tersulut perang dan ikut terjun ke medan perang di tahun 1915, yang pada saat itu Amerika memiliki sangat sedikit tentara dibandingkan tentara negara lain, yaitu 140.000 tentara. Nggak sebanding dengan tentara negara lain yang hitungannya itu udah jutaan. Dan dengan kurangnya pembekalan dan pengalaman untuk berada di medan perang, karena kebijakan dari presiden mereka saat itu, Woodrow Wilson, maka bisa dipastikan jumlah tentara yang gugur dan orang-orang yang tewas dari pihak Amerika, entah itu tentara dan warganya, akan jauh lebih banyak. Bahkan mungkin bisa mencapai jutaan nyawa. Dan karena itulah, Jack, si pengelana waktu dari masa depan, kembali ke masa lalu, naik ke atas Titanic, dan menjalankan misinya untuk menenggelamkan Titanic, karena lebih baik kehilangan ribuan nyawa dibandingkan jutaan nyawa di masa depan, yang jatuhnya bakal sama juga, akan ada ribuan nyawa yang tewas di masa depan. Karena itulah Jack menjalankan misinya. Jadi begitu guys, pembahasan dari teori malam ini. Dan itulah pembahasan menarik menurut aku, yang cukup kompleks dan rumit, yang nggak sesimpel di filmnya, tentang teori adanya pengelana waktu atau time traveler di dalam kisah Titanic. Tapi perlu kalian ingat, dari pembahasan ini, yang hanya teori itu adalah Jack, si pengelana waktu ya. Untuk sejarah dunia kayak Perang Dunia I, meledaknya Lusitania, tentang Amerika di medan Perang Dunia I, itu semuanya nyata, memang udah terjadi dalam sejarah, tapi yang hanya teori yang nggak bisa dipastikan benar atau enggaknya, hanya teori kalau Jack ini pengelana waktu. Tapi di sini aku coba kembalikan lagi ke kalian, menurut kalian gimana? Dari sekian panjang pembahasan kita, kalian nggak mungkin nggak punya suara atau pendapat yang mau kalian tulis, jadi please komen di bawah pendapat kalian. Dan semoga kalian suka pembahasan kali ini, dan sampai sini aku undur diri seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sumpah aku capek ngomong. Kering. Bye. Nah, dari semua pembahasan tadi, sekarang kita coba cari sampai Titanic meninggal. Mungkin bakal ngerespon kayak, tapi kita anggap aja itu waktu tercepat, supaya masih ada ruang supaya masih ada, semoga dan 15 menit. Nah, sekarang kita kembali ke Titanic. Bayangkan kalau misalnya Titanic dengan analisa tadi itu masih berlayar sampai tahun 1915. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di tahun 1915? Nah, emangnya apa yang terjadi di tahun 1915?